Sumpah palsu. Kajian tanda-tanda hari kiamat, kitab Al-Asyiratul Sah itu tentang banyaknya sumpah palsu. Artinya sumpah palsu ini menandakan juga dibahas dalam kitab Asyiratul Sah itu tentang kajian tanda-tanda hari kiamat. Banyaknya sumpah palsu merupakan tanda-tanda itu hari kiamat. Pengertian sumpah palsu. Sumpah dusta atau sumpah palsu bahasa Arabnya adalah al-yaminul ghamus. Pengertiannya adalah sumpah dusta dengan sengaja, baik dalam perkara yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi atau yang akan terjadi, baik dengan bentuk penolakan atau penetapan. Misalnya bersumpah dengan mengatakan, demi Allah aku tidak melakukannya, padahal dia sadar bahwa dia telah melakukannya, atau mengatakan demi Allah aku telah melakukannya padahal dia tidak melakukannya, atau mengatakan demi Allah aku tidak memiliki hutang padamu padahal dia memiliki hutang kepada orang yang diajak bicara. Imam Az-Zahabi berkata, sumpah palsu ghamus itu menjerumuskan adalah sumpah yang dilakukan oleh seseorang yang sengaja berdusta atau sumpahnya disebut ghamus, menjerumuskan, karena sumpah ini menjerumuskan orang yang bersumpah itu dalam dosa. Ada yang mengatakan menjerumuskannya itu dalam neraka. Hukum sumpah palsu. Sumpah palsu hukumnya itu haram. Para ulama sepakat memasukkannya ke dalam kabair, dosa-dosa besar, karena perbuatan tersebut merupakan tindakan yang sangat lancang itu kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa sumpah palsu yang sangat besar telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memasukkannya itu ke dalam kategori dosa besar yang mengiringi syirik atau uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Dalam sebuah hadis itu disampaikan tentang larangan itu sumpah palsu. Hadis yang diriwayatkan itu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu berkata, Ja'a a'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya itu seorang Arab Badui itu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Kemudian bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dianggap itu dosa besar? Faqala ya Rasulullah, mal kabair, apa yang dianggap itu dosa besar? Beliau itu menjawab, qala al-isyraku billah, itu adalah menyekutukan Allah. Ya. Qala summa maza, kemudian lantas selanjutnya itu apa? Nabi itu menjawab, qala summa uququl walidan, itu adalah mendurhakai itu orang tua. Qala summa maza, selanjutnya itu apa? Itu qala al-yaminu al-ghamus, yaitu sumpah ghamus. Qultu wa mal yaminu al-ghamus. Kemudian kami bertanya apa itu makna dari ghamus. Beliau itu menjawab, qala alladzi yaqta'u mala imri'in muslim huwa fiha kazib. Itu beliau menjawab maknanya adalah sumpah palsu, dusta yang karena sumpahnya ia menguasai harta seorang muslim. Yang namanya ghamus itu maknanya adalah sumpah palsu, dusta yang karena dustanya tersebut, dusta sumpahnya, ia bisa menguasai harta itu seorang muslim. Bersumpah palsu untuk mengambil hak seorang muslim itu dimurkai oleh Allah. Allah Azza wa Jalla menyebut sumpah palsu dengan menggunakan namanya dengan istilah menukar janji Allah dan sumpah dengan harga yang sedikit. Allah Azza wa Jalla itu berfirman, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah
dengan sumpah-sumpah mereka, samanan qalila, dengan harga yang murah. Nah, mereka itu tidak, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka itu tidak memperoleh bagian itu di akhirat. Wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak akan menyapa mereka dan tidak akan memperhatikan mereka itu di hari kiamat. Nah, wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Bahwasanya Allah tidak akan menyapa mereka dan tidak akan memperhatikan mereka itu pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak akan menyucikan mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka itu azab yang pedih. Ya, ini adalah ayat yang menyatakan bahwasanya Allah menyebut sumpah palsu itu dengan menggunakan namanya dengan istilah menukar janji atau sumpah dengan harga sedikit, dan ini dilarang. Ya. Karena dimurkai Allah. Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya dengan harga yang sedikit, yaitu apa yang mereka dapatkan dengan sumpah dusta tersebut berupa harta benda dunia yang sedikit. Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka, yaitu dengan perkataan yang menyenangkan mereka. Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya dan tidak akan melihat kepada mereka, yaitu dengan penglihatan yang menyenangkan mereka, penglihatan yang menunjukkan kasih sayang. Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya dan tidak pula akan mensucikan mereka, dan tidak akan menambahkan kebaikan, serta tidak akan memuji mereka. Sebab turun ayat tersebut, ada kisah yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Di atas sebagaimana dikisahkan itu dalam hadis sahih, yang artinya dari Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersumpah dusta untuk mengambil harta seorang muslim, maka dia pasti akan ketemu Allah dalam keadaan Allah murka itu kepadanya. Nah, man halafa yamin wa huwa fiha fajir liyaqtati biha mal imri'in muslim laki Allah wa huwa alaihi ghadban. Ini yang maknanya, barang siapa bersumpah dusta untuk mengambil harta seorang muslim, maka dia pasti akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Al-Ash'ad berkata, demi Allah hal itu telah terjadi. Telah terjadi masalah tanah antara aku dengan seorang Yahudi. Dia mengingkari hakku, maka aku membawanya kepada Nabi SAW. Nah, dan apakah engkau memiliki bukti saksi? Aku menjawab, tidak. Beliau SAW bertanya kepada si Yahudi, bersumpahlah. Aku berkata, wahai Rasulullah, kalau begitu dia akan bersumpah dan pergi membawa hartaku. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang artinya, ya, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga sedikit, yang sampai hari akhir ayat. Syekh Basim bin Faisal Al-Jawabirah Hafizahullah berkata, hadis ini memberikan faedah ancaman keras kepada orang yang bersumpah palsu untuk mengambil harta seorang muslim. Menurut semua kaum muslimin, ancaman ini tertuju kepada orang-orang yang mati tanpa bertaubat. Sedangkan menurut ahli sunnah tertuju kepada orang yang dikehendaki Allah untuk disiksa. Penyebutan harta orang muslim dalam hadis di atas ini tidak menunjukkan bahwa harta kafir zimmi halal atau tidak haram. Diambil dengan cara yang tidak dibenarkan syariat. Mengambil harta kafir zimmi itu juga haram, tetapi tidak mengharuskan adanya hukuman besar tersebut. Kesimpulannya bahwa hukum seorang muslim dan kafir zimmi tidak berbeda dalam masalah sumpah palsu, ancaman terhadap sumpah palsu, dan pengambilan hak keduanya dengan cara yang batil, namun keduanya berbeda dalam masalah kadar hukuman. Bersumpah palsu untuk mengambil hak seorang muslim menjadi sebab masuk neraka walaupun harta itu sedikit. Perlu diingat bahwa keharaman mengambil harta orang lain tersebut bersifat umum, mencakup harta dalam nominal yang besar dan yang sedikit. Nabi SAW sudah mengingatkan hal ini dalam hadis dari Umamah radhiyallahu anhu an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iqtata haqqa imri'in
Ya, muslimin biyaminihi, bangsa apa mengambil harta seorang muslim dengan sumpahnya, ya, faqad aujaballahu lahun nar, maka Allah telah mewajibkan dia itu masuk neraka, wa haram alaihil jannah, dan mengharamkan baginya surga. Ya, seorang laki-laki bertanya, faqala lahu rajulun, seorang laki-laki itu bertanya, wa in kana syai'an yasira ya Rasulullah, walaupun hak itu kecil wahai Rasulullah. Qala wa in qadiban min araka, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, walau sebatang siwak. Hadis ini menunjukkan betapa beratnya keharaman melanggar hak-hak kaum muslimin, baik yang kecil itu apalagi yang besar. Makanya tidak boleh bersumpah palsu untuk mengambil, tidak boleh mengambil, haram hukumnya bersumpah palsu untuk mengambil hak orang muslim, menjadi sebab termasuk neraka walaupun harta itu sedikit. Sumpah palsu, dosa-dosa besar itu adalah mempersekutukan Allah, syirik, durhaka kepada orang tua, membunuh, dan sumpah palsu. Tidaklah seorang hamba bersumpah di mimbar ini dengan sumpah yang mengandung dosa, sekalipun hanya berupa sebiji siwak basah, melainkan pasti dia mendapatkan neraka. Nah, sumpah dusta untuk pelaris. Di antara kelakuan buruk para pedagang yang bernilai dosa dan maksud adalah bersumpah palsu untuk melariskan dagangannya. Bersumpah palsu untuk melariskan dagangan termasuk perkara yang harus diperhatikan, terutama bagi para pedagang. Jangan sampai sumpah dijadikan alat untuk melariskan dagangan. Ini menyebabkan ia celaka, merugi dunia dan akhirat. Dari Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa ada seorang memasarkan barang dagangannya di pasar. Anna rajulan aqama sil'atan wa huwa fis suq fahalafa billahi laqad a'ta biha ma lam yu'ti liyuqi'a fiha rajulan minal muslimin fanazalat, bahwa ada seorang memasarkan barang dagangannya itu di pasar, lalu dia bersumpah dengan nama Allah bahwa dia telah menjual barang dagangannya dengan harga sekian, padahal dia belum menjual barangnya itu dengan harga yang disebutkan itu. Untuk memperdaya seorang dari kaum muslimin, maka turun ayat, sesungguhnya orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga kita dari segala keburukan dan membimbing kita itu di dalam segala kebaikan.